Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 52 dengan baris terakhir bacanya Ats-Tsani Takbiratul Ihram. Ayo kita baca bersama-sama mengambil keberkahan pada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qala ats-tsani takbiratul ihram wa hiya an yaqula Allahu akbar wa yajibu isma'u nafsihi at-takbira wa an la yanqusa fi kalimataihi wa la yazida wa an yakuna bil arabiyyah wa yajibu ta'allumuhu walau bis safar wa yutarjimu al ajizu ats-tsalitsu al qiyamu fil fardi lil qadiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surujin. Fajazakallahu khairal jazaa ya muniral kauni bil balajin. Ya Rasulullah jud karaman wa alif bil ghaith wal faraj. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ats-tsani takbiratul ihram. Di dalam hal yang berkaitan dengan fardu-fardu shalah, setelah kita membahas tentang niat, yang mana niat itu berada bersamaan dengan kerjaan. Itu niat. Kalau sebelumnya namanya azm, baru tekad. Adapun bersamaan dengan kerjaan itu yang namanya niat. Nah, maka setelah niat ini yang terpenting, yaitu takbiratul ihram. Maka dalam sholat itu ada dua takbir. Yang pertama namanya takbiratul ihram, yang kedua namanya takbirul intiqal. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Nah, dari seluruh sholat, gerakan yang kita lakukan itu senantiasa
diiringi dengan takbir. Permulaannya begitu. Dari awal diperintahkan sholat, ketika malam Isra wal Mi'raj, Nabi diperintahkan tata caranya dalam sholat, dari takbiratul ihram, lalu perpindahan dari satu rukun ke rukun sampai salam, itu senantiasa dengan takbir. Berarti itu. Cuma satu keadaan rukun yang mana kita nggak baca takbir. Ketika apa? Ketika ruku, setelah ruku menuju ke i'tidal. Kita ucapin apa itu? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Nah, di sini harus kita pahami dan kita harus jelaskan kenapa sebab kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan di awal permulaan tata cara yang Nabi diajarkan oleh Jibril alaihissalam nggak ada tuh Sami Allahu liman hamidah. Semuanya takbir. Dari berdiri ke ruku takbir, dari ruku ke i'tidal takbir, dari i'tidal ke sujud terus sampai salam. Maka ketika ruku lalu dia ke i'tidal, kita ucapkan Sami Allah. Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang, ini harus kita tahu ini. Jangan sepelekan orang tersebut. Dia itu siapa itu? Dhamir ghaib. Dia itu siapa? Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, tercantum di kitab Al-Baijuri, Syarah Ibnu Qasim, Hasyiatul Jamal, Syarah Manhaj. Sebab kenapa diucapkan Sami Allah diganti dari takbir menuju Sami? Sebabnya sahabat yang sangat dibanggakan dan yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang bernama Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau sedang berjalan untuk melakukan sholat subuh berjamaah kepada Nabi, dalam keadaan beliau ta'akhur, dalam keadaan terlambat. Akhirnya beliau berjalan dengan bergegas terus. Didapatkan apa yang terjadi? Nabi ketika itu didapatkan dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku. Dan disitulah dia merasa girang. Karena apa? Karena dengan sebab ruku masih dianggap satu rakaat. Kalau 11 ruku udah nggak dianggap lagi. Kita berjamaah, kita dapatkan imam sudah ruku, tidak sujud, itu nggak dianggap satu rakaat. Jadi selepas salam kita harus sempurnakan lagi satu rakaat penuh. Tapi ketika kita bersama imam dalam keadaan ruku imamnya dan kita dapatkan tumakninah, ya, kita takbir Allahu Akbar, langsung ruku bersama imam dalam keadaan si imam tumakninah, si makmum dapatkan, itu dia dapat satu rakaat sekalipun nggak takbir bersama imam, sekalipun nggak baca Fatihah atau surah bersama imam. Saking beliau itu senang, beliau ucapkan Alhamdulillah karena Nabi dalam keadaan ruku. Nah, nanti kita akan bahas dalam masalah sholat jamaah. Imam juga harus belajar ilmu. Jangan asal-asal dari ruku langsung i'tidal. Imam juga melihat juga. Ketika dia ruku, lalu ada orang yang datang, dia merasa ada orang yang datang, maka panjangkan rukunya. Panjangnya rukunya. Sekedar apa? Dia yakin bahwa yang di belakang dia ngikutin. Tumaknina bersamaan. Panjangnya. Tuh. Ya. Apalagi ruku nanti kita bahas termasuk rukun tawil. Rukun yang panjang. Jadi kalau panjang-panjang sekalipun tanpa sebab boleh. Ya. Asal gerak lagi, ntar dipegang nggak gerak langsung. Ruku apa? Sujud itu rukun panjang. Arti rukun panjang melebihi dari bacaan apapun yang panjang nggak jadi masalah.
selama itu ada sebabnya. Tapi kalau imam nggak boleh panjang-panjang kalau memang makmumnya itu tidak merasa senang dengan panjang. Udah yang apa, rukun saja cukup. Nah, setelah ruku beliau ucapin tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau katakan alhamdulillah, baru beliau ikutin kepada Nabi, dapetin ruku bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sholat datanglah Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Rasul untuk mengganti setelah sholat tersebut ketika ruku melalui menuju ke i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman. Apa artinya? Ketika Sayyidina Abu Bakar ucapkan alhamdulillah, maka jawabannya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar liman bagi orang hamidahu yang memujinya. Jadi yang memuji siapa itu? Sayyidina Abu Bakar, didengar sama Allah. Makanya jangan remehkan kita. Jangan remehkan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan naudzubillah sampai keluar dari mulut kita celaan. Itu yang akan menyebabkan su'ul khotimah di akhir hayat kita. Bahaya. Apalagi Sayyidina Abu Bakar yang beliau dapat gelar As-Siddiq, apa? Membenarkan apapun yang terjadi oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ini ada peristiwanya juga, As-Siddiq. Kenapa dinamakan? Karena beliau yang mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj yang nanti kita akan dapetin nih malam Selasa sampai malam Senin tuh. Ya, hari Seninnya kan? Lihat tuh. Yang semuanya, bahkan kita sendiri nih, kalian yang hadir di sini nih, ya, ketika mengalami peristiwa yang sama bersama Sayyidina Abu Bakar, mungkin kita ingkari Rasulullah. Mungkin kita ingkari Rasulullah, enggak bakal terlintas oleh pikiran manusia. Bisa tuh ditembus perjalanan yang begitu lama, yang orang dengan pakai kendaraan ala kadarnya kala itu bisa mungkin menghabiskan waktu 4 bulan 5 bulan. Ini hanya lailan, hanya seberapa malam saja. Ada yang menyatakan 20 menit, ada yang menyatakan cuman setengah jam. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tuh lihat tuh. Sebagian malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Siapa yang mau benerin? Siapa yang mau percayain? Siapa? Ya tuh, Rasul sendiri memberitahukan hal ihwal ini di hadapan orang kufar yang mereka semuanya nggak bakal percaya. Dipercayai oleh siapa? Siapa berarti yang pertama iman kepada Rasulullah? Itu beliau, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang dikatakan? Kalau seandainya keluar dari orang ini, yaitu baginda Nabi SAW, lebih dari apa yang disampaikan, pasti aku akan percaya dia. Makanya dinamakan beliau dengan As-Siddiq. Itulah keistimewaan dari Sayyidina Abu Bakar. Dan kita nggak boleh mencela siapapun, apakah sahabat Rasul, apakah ahlu baiti Rasul, semuanya. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah berada dalam tengah-tengah, la ifrat wala tafrid. Enggak mencela ini, enggak mencela itu. Kita ucapkan semuanya dengan ucapan radhiyallahu anhum. Jadi begitu. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi dengan para sahabat dari perselisihan di antara mereka, hendaklah kita diam. Yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2, karena mereka semuanya mujtahid, orang yang layak untuk mengambil ilmu, menghasilkan ilmu. Kenapa? Karena mereka mengambil ilmu bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari situlah dipanggil. Setelahnya kita baca setelah ruku ngucapin sami Allahu liman hamidah. Takbiratul ihram. Kenapa dikatakan ihram? Karena diharamkan setelah takbir itu apa yang dihalalkan sebelumnya. Diharamkan setelah takbir itu apa yang dihalalkan sebelumnya. Sebelum takbir kita lagi ngobrol. Setelah takbir Allahu Akbar. Gimana tadi ya? Wah, itu si blow on tuh namanya tuh. Gimana tuh? Gak boleh. Haram hukumnya, makanya ihram. Diharamkan
setelah apa yang dihalalkan. Yo, dibagiin nasi uduk, ada emping, melinjok nyangkut ke gigi. Ya, tiba-tiba pas lagi sholat, Allahu Akbar, waduh, tanggung dalam nih gigi. Kita mau telan setelah takbir, nggak boleh lagi. Itu karena disebut takbiratul Jadi haram setelah takbir itu apa yang dihalalkan sebelum takbir itu. Itu yang disebut dengan takbiratul. Awalnya kita lompat-lompat, setelah takbir nggak boleh lompat lagi. Dan seterusnya. Ya. Nah, wahia an yaqula, yaitu berkatalah orang yang sholat Allahu Akbar. Biar jelas. Allahu Akbar. Jelas. Tasydidnya jelas, hamzahnya jelas, baknya juga jelas, dan tidak boleh dimatkan. Nggak boleh panjang. Allah, nggak boleh a-nya nggak boleh panjang. Kalau kita baca Allah, itu panjang, itu artinya istifham, apakah. Jadi memiliki arti apakah Allah itu maha besar. Nah itu salah. Atau baknya dipanjangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baknya dipanjangkan, artinya beduk. Nah ini jadi salah arti, bisa rusak ibadah kita. Jadi semuanya itu harus ada tata cara ilmunya. Itu makanya penting kita nuntut ilmu. Kita ibadah tanpa ilmu, kita ibadah tanpa kita tahu ilmu, ditolak oleh Allah semuanya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tanpa disertakan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ini yang pertama, caranya. Ya. Yang kedua, yajibu isma' nafsihi takbira. Wajib mendengarkan takbiratul ihram itu akan jiwanya sendiri. Ya, karena takbiratul ihram termasuk rukun qauli. Rukun qauli wajib didengarkan kita, nggak boleh kita diem, gaguk nggak boleh kita, kan kita ngomong, nggak boleh gaguk kita. Baik sholat sendirian, baik sholat berjamaah, baik dia sebagai imam atau sebagai makmum, baik sholat di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari, baik sholat wajib atau sholat sunnah, apapun bentuk yang namanya sholat, kalau sudah ada takbiratul ihram maka wajib diucapkan sekurang-kurangnya dirinya sendiri. Bisa kan kita ngomong Allahu Akbar? Bisa kan? Duh, kita yang ngomong sendiri. Mau sholat duhur kah, mau qobliyah Jumat kah, mau ba'diyah Jumat, mau sholat duha, mau sholat witir, mau qiyamul lail, mau sholat jenazah, kalau sudah ada takbir ihram, ucapin diri kita sekiranya kita yang dengar. Paham? Jadi nggak boleh diam. Duh, nggak sah itu. Itu rukun qauli. Rukun qauli ada 5 dalam sholat. Takbir ihram. Yang kedua baca Fatihah, yang ketiga tasyahud, yang kelima salawat pada Nabi, yang terakhir salam. Nih, ini semua harus diucapkan, nggak usah ngangkat suara juga, yang sekiranya bakal ganggu orang. Allahu Akbar, pakai begini. Allahu Akbar, kita yang dengar sendiri. Fatihah kita yang dengar sendiri. Tasyahud kita at-tahiyatul. Kita yang dengar, kita yang dengar sendiri. Salam juga, salam kita yang dengar. Itu namanya rukun Maka disebut tuh ibarat kita, perhatiin tuh. Yajibu isma' nafsihi, wajib isma', artinya mendengarkan. Nafsihi, jiwanya, at-takbira, akan takbir, wajib. Dia sendiri yang dengar. Wala yanqusa fi kalimataihi, jangan mengurangi dari 2 kalimat. Nggak boleh itu, nggak boleh. Tidak boleh dikurangi dari 2 kalimat, karena itu 2 kalimat sudah.
Allah dan akbar. Wala yazid, dan tidak boleh ditambahkan. Cuma sebagian ulama menyatakan kalau pakai alif lam boleh saja, tapi khilaful afdal. Allahul akbar. Pakai alif lam, Allahul akbar. Atau ditambahin salah satu asmaul husna di tengah-tengahnya. Ya. Allahur Rahman akbar. Sah, tapi khilaful afdal. Kurang sempurna. Ya, pengen model-model jadinya asmaul husna ditambahin itu terus Allah, sekarang udah Rahman, besok Rahim berarti. Ya, sah salatnya, tapi khilaful afdal. Wan yakuna bil arabiyyah. Ini dia, harus dengan bahasa Arab. Enggak boleh pakai bahasa lain. Udah baku soalnya. Agama kita nggak bisa terpecahkan tuh, nggak bisa dipisahkan. Islam dengan Arab gak bisa dipisahkan. Begitu. Jadi antara dalam penjelasan fikih harus tuh adanya bahasa Arab di situ. Jadi ucapan Allahu Akbar nggak boleh diterjemahin. Ini apa-apa diterjemahin. Pengen jadi Islam Nusantara? Apa-apa ini? Apa contohnya? Allah Maha Agung. Orang sedep. Allah Maha Gede. Masa Maha Gede? Ya, udah. Jadi diterjemahin akbar apa ya akbar? Ya kan? Maha besar, Maha Agung, Maha Gede. Nah, udah begitu. Nggak boleh. Wajib dengan bahasa. Wajib dengan bahasa. Wa yajibu ta'allumuhu. Wajib mempelajarinya, melainkan, nah perhatiin, melainkan ketika orang baru masuk Islam. Kalau orang baru masuk Islam jangan apa-apa diribetin. Sunat ya. Waduh, orang sunat suruhnya. Jangan, biarin dulu. Ya. Ya, ad-dinu yusr, agama mudah. Jangan diribetin dulu. Yassiru wala tu'assiru. Mudahin, jangan bikin sulit. Nggak bisa ngomongnya aja, nggak bisa bahasa Arab dia. Harus ditalkinkan dengan, jangan bahasa Indonesia dulu aja sudah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Udah selesai sah Islamnya itu. Nggak usah pakai syahadat, pakai bahasa Arab. Akhirnya lama 3 hari belum selesai juga. Kita pengen dia masuk Islam biar banyak orang masuk Islam. Akhirnya dipersulit kayak gitu. Udah masuk baru ajarin pelan-pelan. Mudahin. Yang sulit sunnah, apalagi ada diabetes. Ya, diabetes dia punya penyakit gula. Udah jangan uji wajibin. Akhirnya bisa mati itu. Masuk Islam jadi mati dia. Udah alal kul. Ada madhab yang lain membolehkan, nggak perlu pakai sunnah. Begitu. Wa yutarjimul ajiz. Itu dia. Kalau orang yang lemah nggak bisa ngucapin akbar dengan fasih, maka terjemahkan. Dalam sholat terjemahin. Ya. Ketika lagi sholat dia nggak bisa ngomong Allahu Akbar, akbar sulit. Terjemahkan pakai bahasa lokalnya. Allah Maha Agung. Ya. Tapi jangan videoin yang begitu. Allah Maha Agung. Nah, nanti kita akan bahas. Setelah ini ada rukun yang namanya Fatihah. Kalau Fatihah nggak boleh terjemahin karena Al-Quran haram diterjemahkan. Makanya pembicaraan tentang Latin itu kita akan bahas nanti. Ada sebagian kitab pakai tulisan Latin. Kapan bisa bahasa Arabnya orang? Yasin, Yaasin. Jadi nggak ada tajwid lagi, nggak ada ilmu tajwid udah. Nah itu nanti ada khilaf, kita akan bahas panjang lebar tentang masalah itu. Kalau Fatihah nggak boleh terjemahkan. Jadi gimana? Ganti dengan zikir yang ente paham. Ya, ente paham apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Udah ulangin terus sampai waktu seperti subhanallah, wala ilaha illallah akbar, seperti baca tapi jangan dialunin. Subhanallah, walhamdulillah. Bukan sholat itu namanya, selawatan. Tetap baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Sekadar dengan baca Fatihah. Dan wajib belajar, gak boleh diem di situ, wajib dia waktu belajar. Ats-tsalits sampai situ, wallahu a'lam.
Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo silahkan, ada pertanyaan?